Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online Universitas Teknologi. Pada kita dengan mata kuliah e-commerce. Oke, pengabsenan disiapkan masing-masing. Saya share disiapkan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kuliah harus segera saya mulai bahas. Oke, bisa kita mulai ya untuk hari ini pertemuan ke-13 itu dengan bahasan tema materi kita hari ini adalah strategi ya dalam e-commerce ya. Sambil menunggu teman yang lain ya, tidak apa-apa, kita sambil jalan ya. Untuk pembahasannya nanti adalah pengenalan strateginya, kemudian elemen strategi, kebutuhan dari strategi itu, kemudian landasan strategi, tips dan peluang bisnisnya ya untuk strategi tersebut ya. Ini adalah pembahasan-pembahasan nanti yang akan kita bahas. Kita ke pengenalan strategi secara luas dikenal seperti salah satu dari pemimpin pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaan ya. Strategi spesialis di dalam strategi pemasaran di internet.
dengan suatu penekanan pada didapatnya pelanggan, ingatan dan konversi, dan membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online. Nah, itu adalah definisi ya, mengenai strategi tersebut ya. Jadi strategi sendiri itu dikenal seperti salah satu dari pemimpin ya, pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaannya ya. Jadi katakan sebagai pemimpinnya. Untuk menjadi orang yang sukses berbisnis di internet, baik itu penjualan produk, jasa maupun bisnis sendiri, owner atau reseller, dibutuhkan suatu yang amat vital dalam memperkenalkan website Anda pengguna internet di dalam maupun di luar negeri, yaitu promosi atau pemasaran sebagai penunjang kesuksesan tersebut ya. Jadi untuk sukses tidaknya dalam berbisnis di internet itu memang seperti itu, kita harus mempunyai strategi ya, strategi bagaimana agar website atau aplikasi kita itu dikenal semua orang. Nah, dilakukan sebuah promosi atau pemasaran ya, dengan cara apa? Banyak ya, dengan berbagai macam cara mengenai untuk pemasaran atau promosi web kita atau aplikasi online kita. Nah, seperti itu ya. Kenapa dibutuhkan strategi? Karena seperti itu. Nah, tadi dikatakan pada awal strategi tersebut diibaratkan sebagai pemimpin. Karena apa? Karena bisa dikatakan juga itu penentu ya. Saat strategi kita bagus dari segi promosi maupun yang lain itu bagus, nanti tentunya akan banyak konsumen yang memakai untuk web atau misalkan jual beli ya, berarti untuk aplikasi jual beli kita misalkan seperti itu. Nah, untuk elemen strategi ada beberapa ya, ada peramalan, alokasi sumber daya, kemudian kemampuan inti, analisa lingkungan, analisa perusahaan, perencanaan bisnis. Jadi untuk peramalan sendiri adalah perencanaan ya, peramalan yang dimaksud itu adalah perencanaannya. Untuk perencanaan ke depan dalam mempromosikan itu bagaimana untuk agar produk kita itu dikenal orang, kemudian dipakai orang. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian alokasi sumber daya tentunya perlu direncanakan juga ya untuk sumber dayanya, sumber daya dari manusia maupun yang lain. Kemudian kemampuan inti untuk menyusun strategi tersebut ya. Analisa lingkungan itu secara geografis bagaimana dengan pasaran dengan produk atau jasa yang kita pakai. Nah, untuk masuk ke strategi juga ya, strateginya bagaimana dengan letak geografis yang seperti ini, kemudian di perkotaan maupun di perdesaan ataupun di tingkat nasional maupun internasional. Nah, itu analisa lingkungan. Ini analisa perusahaannya perlu dianalisa juga ya, dari profil perusahaan tersebut, kemudian untuk hasilnya apakah benar-benar menjamin dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan bisnis adalah untuk berbagai macam ya, ada marketing dan lain sebagainya, itu masuk ke perencanaan bisnis. Itu adalah beberapa poin dari elemen strategi. Kemudian kebutuhan strategi, kenapa strategi dibutuhkan perusahaan? Nah, ini perubahan cepat bisnis dan teknologi ya, berarti merupakan peluang dan ancaman yang datang sewaktu-waktu. Perusahaan harus mempertimbangkan electronic commerce strategi yang meliputi rencana darurat untuk perusahaan. Nah, itu kenapa dilakukan strategi seperti itu ya. Karena perkembangan zaman ini semakin pesat ya. Nah, itu seiring perkembangan zaman itu tidak hanya untuk peluang saja, tapi juga tentunya ada ancaman ya yang datang bisa sewaktu-waktu. Sebagai contoh misalkan kalau peluang banyak ya, kalau ancaman contohnya adalah misal dengan update-nya barang, update-nya teknologi, kemudian
ternyata kita di perusahaan kita itu ternyata ketinggal, nah itu sebagai ancaman. Nah, ternyata apa namanya, produk kita sudah usang misalkan, dengan updatean produk dari perusahaan lain seperti itu, karena mengikuti teknologi. Nah di situ yang dimaksud contoh dari salah satu ancaman ya, jadi bisa datang sewaktu-waktu. Dan perusahaan harus mempertimbangkan elektronik commerce strategi yang meliputi rencana darurat. Nah ini juga harus mempertimbangkan ya, commerce strateginya itu seperti apa untuk perusahaan yang sedang kita tangani misalkan. Nah seperti itu ya, itu adalah kebutuhan strategi. Nah, perusahaan dapat menerapkan strategi customer relationship marketing atau CRM. Nah, customizing dalam produk dan jasa, creating apa yang diinginkan pelanggan. Nah, kemudian pengingatan apa yang diinginkan pelanggan. Nah, antisipasi kebutuhan pelanggan. Nah ini kita analisa ya, customizing ini ya. Jadi creating creating yang dimaksud adalah kita harus membuat apa yang diinginkan pelanggan. Pelanggan meminta hal seperti ini, misalkan kita melihat pasar ya, pasarnya dia menginginkan misalkan produk kita ada kurangnya sedikit misalkan. Nah semisal si pelanggan, banyak pelanggan mengatakan bahwa oh produk ini harusnya kalau ada ininya itu akan lebih bagus misalkan, sebagai contoh saja. Nah di situ kita sebagai perusahaannya adalah untuk customizing ini bisa di creating ya. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit masalah di ininya ya, speaker. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, tidak ada untuk kebutuhan strategi customizing dalam komunikasi. Iklan banner merupakan iklan yang ditempatkan kepada website ya. Kemudian ada email based marketing, biar lebih murah tentunya karena menggunakan email. Kemudian ada experiential marketing, iklan dengan menonjolkan atau grouping produk. Kemudian viral marketing, ada customizing yang erat hubungannya dengan virus. Nah ini adalah kebutuhan dari strategi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah customizing dalam harga, personalisasi pricing, siap pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Kemudian versionising adalah pelanggan dapat memilih experiential atau marketing dengan menonjolkan atau grouping produk. Kemudian landasan strategi, tujuan strategi mengenal tahap strategi di mana suatu organisasi menyiapkan informasi tentang visi misi, tujuan dan kontribusi yang dapat dilakukan dengan e-commerce. Kemudian meninjau ulang bisnis organisasi, misi dan visinya. Kemudian menghasilkan visi dan misi untuk e-commerce, mulai dengan industri dan analisa kompetitif ya. Itu adalah tujuan dari strategi. Untuk perumusan strategi, pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis untuk pemanfaatan peluang dan mengetahui ancaman di dalam lingkungan bisnis untuk memecahkan kelemahan dan kekuatan perusahaan, meliputi penguji atau mendefinisikan ulang misi e-commerce, penetapan sasaran, mengembangkan strategi, pengaturan petunjuk implementasi. Implementasi strategi adalah menyangkut rencana strategi, di mana rencana terperinci jangka pendek dikembangkan untuk pencapaian tujuan strategi, menetapkan suatu tim web yang akan mengerjakan rencana yang telah dibuat untuk perencanaannya, implementasinya nanti. Kemudian mulai dengan suatu proyek percobaan, perencanaan untuk sumber daya manusia.
penilaian strateginya seperti itu ya. Evaluasi formal berkala ke arah kemajuan untuk tujuan strategi organisasi, meliputi perumusan kembali strategi dan tindakan yang diperlukan. Nah, sasaran hasil penilaian menemukan proyek e-commerce yang menginginkan apa yang harus dikirimkan, kemudian melakukan penyesuaian rencana jika perlu ya saat untuk penilaian nanti, kemudian menentukan proyek e-commerce jika masih sehat. Kemudian meninjau kembali strategi awal, belajar dari kesalahan, misalkan ada kesalahan ya, meningkatkan rencana yang lebih untuk ke depan ya, untuk update-nya, mengidentifikasi proyek yang tidak berhasil secepat mungkin dan menemukan alasan kegagalannya. Secara selalu mencari debugnya ya, misalkan ya, semacam seperti itu ya. Nah, tips untuk peluang bisnis, masukkan informasi yang berguna di situs Anda ya, tentunya ya, tidak yang situs-situs yang informasi yang tidak berguna dimasukkan, nanti akan membosankan untuk para pembaca. Ajaklah dengan situs web tertentu yang memiliki informasi yang berguna untuk join venture ya, dan nah itu saling ini ya, ada link juga, mungkin link untuk ke yang lain ya. Kemudian ide-ide romantis dan tips, apakah Anda sudah memiliki cinta yang sejati namun belum mengetahui cara untuk informatis? Nah, apakah cara berkencan saat ini? Nah, ini sebagai contoh saja ya, untuk manfaatkan juga handphone Anda untuk berbisnis dan bahasa lain. Nah, ini untuk kalau tips untuk peluang bisnis, silahkan semisal untuk mencoba ya, sebagai contoh saja ini. Nah, rahasia menciptakan uang sendiri ada di sini ya, silahkan nanti dibaca-baca untuk materinya ya. Tips-tips di sini tidak ada salahnya kalian mencoba ya. Ini untuk mencari uang sendiri atau berbisnis. Kemudian penghasilan hingga ratusan. Nah, ini juga silahkan ya. Ini sebagai contoh dari e-commerce atau tadi strategi ya, masuk ke strategi, silahkan dicoba-coba. Tidak ada salahnya, hanya sebagai contoh saja. Seperti itu ya. Oke, selesai untuk hari ini. Saya rasa cukup ya. Tidak terlalu banyak yang kita bahas. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.